Hai, dengan Bapak Teri di sini teman-teman. Apa kabar? Teman-teman, kali ini Bapak mau melanjutkan cerita tentang Arkons bagian ke-8. Kali ini Bapak mau bicara soal Yehusua. Yehusua itu nama asli dari yang kita kenal sebagai Yesus atau Nabi Isa. Ya, jadi tokoh ini dia itu sangat-sangat sentral. Kenapa? Karena Arkon melalui kaki tangannya kaum elit, terutama elit religi di Vatikan, itu memakai Yesus sebagai era baru. Jadi ada BC, ada AD ya. BC itu before Christ, sebelum Kristus, dan AD itu adalah Anno Domini, tahunnya Tuhan. Ya, tahun sesudah Yesus lahir. Yesus lahir kira-kira 2 tahun sebelum AD dimulai. Tapi dia mengakhiri era BC, teman-teman ya. Jadi kita itu hidup dalam konteks era, teman-teman. Era itu ya. Jadi kalau nanti orang bilang, ya kan harusnya kiamat 2012. Nah, kalender Mayan itu nggak mengatakan tentang kiamat. Nggak, dia menggambarkan tentang akhir dari suatu era. Jadi ada akhir dari era dan awal dari era. Nah, kita sekarang itu ada dalam konteks akhir dari era. Eranya apa? Ya kalau menurut kalender ya era AD mungkin ya. Tapi sebenarnya ini adalah era dari sebuah perjalanan panjang banget ya, yang dimulai di awal panjang banget, lalu ada reset, lalu panjang banget, lalu ada reset, panjang banget, lalu ada reset. Jadi dia tentang reset untuk menyelesaikan suatu era. Jadi kalau kita pikir nanti akan ada kiamat, nanti ada benda langit menyerang bumi, itu kayaknya nggak gitu-gitu juga sih. Karena bayangkan ya, kita hidup dalam sebuah konstruksi, teman-teman ya. Jadi ini ada konstruksi. Ini Baba ngambilnya dari Darius J. Wright karena Baba yakin banget konsep dia yang bisa Baba nalar ya. Ini kan semuanya tentang nalar. Nah, katakanlah di sini ada 12. Ada 12. Boleh disebut heavens, 12 dimensi, 12 konstruksi, nggak apa-apa. Lalu nanti teman-teman yang ke-13-nya itu dia itu adalah yang menyelimuti ya. Nah, kita berada di yang sini nih. Ini flat ya, earth-nya flat ya. Kita ada di yang pertama ini, lalu di sini ada yang kita ke satu ya, lalu ada kedua, ketiga. Nah, Anunnaki teknologi ya, teknologi yang sekarang kita bahas, teknologi kubus itu adalah kreasi dari mereka yang ada di konstruksi ketiga ini. Ya. Nah, pada suatu momen dalam kehidupan konstruksi pertama kita ini, semua level dari 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2 itu semuanya ada di sini. Mereka tuh kayak ikut-ikutan menciptakan Firdaus di bumi. Lalu ada satu momen dalam perang mereka. Lalu perang mereka itu lalu pada kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, teman-teman, Three Eye Atlas yang sekarang lagi rame-rame diomongin oleh media sosial itu ada dari level ke-10 ini. Jadi katakanlah dia dari sini, teman-teman ya. Dia tuh entitas yang ada di sini. Nah, semakin naik dari bawah ke atas, jumlah entitas di konstruksi itu semakin sedikit. Lalu ini ada 11. Di sini ada 12. Lalu 13 yang menyelimutinya. Nah, sekarang mau ngomong soal Yesus ya. Jadi, teman-teman, ini menurut pendapat saya aja ya. Jadi Yesus itu dia berasal masih dari konstruksi ini, tapi dia mungkin di level yang lebih tinggi daripada kaum Anunnaki, Arkons, Demiurge. Dia tuh mungkin ada di level 5, mungkin ya, atau di level 7 gitu. Karena level 6 ini dia in between, harus dijelaskan di video lain. Coba nggak
fokus ke situ dulu. Jadi Yesus atau Yehosua itu dia masih ada dari konstruksi ini dan dia ada di level yang tinggi ya. Ini yang kita sebut surga. Yang disebut surga itu yang di level 5 ini. Yang ketujuh itu level dari para malaikat. Malaikat-malaikat yang baik ya, bukan malaikat arkon yang dibentuk oleh demiurge yang ada di level 2 dan 3. Ini bukan itu. Jadi teman-teman, di level 3 ini ada yang disebut Anunnaki ya, Mesir, Anunnaki, Atlantis dan lain-lain. Lalu di level 2 ini ada bangsa-bangsa, galaksi ya. Nah, yang disebut konfederasi galaksi itu sebenarnya adalah bad guys. Mereka itu dari teknologi kastudian yang ingin ngontrol kita. Jadi mereka memanuver segala macam cara untuk tetap mengontrol kita ya. Nah, sekarang Bapak mau bicara soal Yehosua. Nama asli dari Yesus itu namanya Yehosua. Nah, dia itu lahir, dibesarkan, punya misi yang ternyata ceritanya itu ada berbagai narasi ya. Jadi ada berbagai narasi tentang Yehosua ini. Ada narasi dari Vatikan ya, Roma, Vatikan, Kristen, Katolik dan lain-lain. Lalu juga ada yang dari Muslim ya, Muslim yang disebut Nabi Isa. Lalu ada juga dari misalnya ketika dia belajar tentang semua yang dibicarakan di sini tentang Archons, Demiurge dan lain-lain itu dari sumbernya ketika dia belajar ini di Tibet. Ya, jadi Yesus juga belajar tentang cakra, tentang meditasi, tentang multidimensionalitas. Itu ada jejak rekamnya di Tibet. Kok Tibet. Lalu ada lagi, nah ini yang mau Baba bahas yaitu dari apa yang disebut sebagai Gnostik ya. Jadi Gnostik ini adalah katakanlah spiritualitas yang paling dikenal oleh Yehosua, dan dia dibesarkan oleh kesadaran Gnostik ini. Gnostik itu artinya pengetahuan. Artinya dia pengetahuan, known. Nah, Gnostik ini dia itu ada pada zaman Yesus ya. Pasti beberapa ratus tahun sebelumnya udah ada. Lalu tahun 400 itu dia dihapus oleh Vatikan, oleh Paus yang membakar semua buku-buku Gnostik. Nah, jadi Yesus itu dia bukan agama Kristen, apalagi Katolik ya. Yesus tidak mendirikan agama. Dia menjadi bagian dari kesadaran Gnostik ini ya. Jadi kalau orang bilang oh Yesus agamanya Kristen, enggak, dia enggak mendirikan agama sama sekali. Nah, ajaran Gnostik itu dihancurkan oleh Vatikan. Pokoknya tahun 400 tuh kita udah nggak tahu lagi jejak rekamnya di mana. Sampai tahun 1945 teman-teman itu diketemukanlah yang disebut naskah-naskah kuno yang diketemukan di Mesir. Dan di dalamnya tuh ada Gnostik, ada Injil-Injil lain kayak Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Andreas dan lain-lain. Nah, lalu orang mulai belajar tentang ini, Gnostik. Ya teman-teman ya, oke, kita lanjut sebentar ya. Nah, di bagian berikut ini Bapak mau bicara soal hubungan saya dan Yehosua. Kenapa pakai kata Yehosua? Karena Yesus itu dia punya frekuensi yang sudah diatur oleh elit Vatikan, yang dia itu lebih ke frekuensi yang dikontrol. Jadi pada saat kita menyebut nama Yesus itu si kesadaran kolektif yang menjadi luz melalui ritual itu tuh connect sama kubus hitam. Jadi Bapak pakai Yehosua. Nah, hubungan saya sama Yehosua itu menarik loh. Jadi sejak kecil itu karena saya hidup dalam kesendirian sih ya. Jadi lebih ke isolasi. Karena waktu itu tinggal di atas sebuah bukit di rumah peninggalan Belanda. Dan orang tua kerja, jadi kita tuh hidup dengan kayak kita manggilnya tuh Cedede sama Ceati gitu ya, kayak yang ngejaga kita lah, babysitter kita. Dan
5 tahun pertama itu benar-benar terisolasi di atas bukit itu. Jadi relasi saya itu lebih sama pohon dan langit. Nah, ketika mulai mengenal Yesus atau Yehosua waktu kecil itu, lalu saya merasa bahwa dia kayak imaginary friends ya. Jadi kayak kita semua punya imaginary friends sih sebenarnya. Ya ada siapa aja gitu ya. Tapi buat saya imaginary friends saya itu adalah Yesus ya, waktu itu saya masih manggil Yesus dan malaikat. Jadi malaikat terutama yang disebut guardian angels, malaikat pelindung. Jadi saya sampai SD kayaknya kalau pulang pergi sekolah itu kayak ngerasa ada yang melindungi ya, yaitu si guardian angels itu. Lalu relasi sama Yesus itu dia menjadi relasi sebagai sahabat, terutama pada masa-masa sekolah di mana nggak ada temen. Saya punya 1-2 sahabat selalu sih, tapi kalau mereka nggak masuk itu saya benar-benar sendirian menonton dunia berlalu di depan saya. Jadi mungkin saya sejak dulu memang sudah menjadi observer. Nah, Yesus ini dia menjadi kayak teman, sahabat yang nemenin, terutama pada masa-masa SMA ya, masa-masa sulit saya di SMA. Itu ditemenin sama dia. Kemudian pada saat kuliah, karena saya sekolah di sekolah yang eksklusif perempuan semua Katolik, itu pindah ke sekolah negeri yang campur. Jadi saya ngerasa bahwa bahwa dunia Katolik yang saya ketemukan tuh harus mulai saya pertanyakan ya. Misalnya mengenai konsep Tuhan yang katanya maha baik tapi kok hanya memilih satu agama. Terus saya mulai mempertanyakan surga dan neraka. Saya mulai mempertanyakan tentang kenapa kalau ngaku dosa harus ada perantara gitu ya. Ini surga dan neraka. Saya mulai mempertanyakan hal tersebut. Kemudian umur 19 tahun saya memutuskan kalau mau cerita langsung aja ke Yesus, nggak usah pakai perantara imam, karena imam juga manusia dan mereka juga, atau pada saat itu menurut Bapak juga nggak suci banget gitu ya, manusia juga lah punya dosa gitu. Nah lalu dalam pada saat dewasa muda itu saya benar-benar belajar tentang kitab suci. Jadi saya itu yang membaca kitab suci dari awal sampai akhir beberapa kali, lalu benar-benar belajar tentang Yesus ini. Lalu mulai bertanya banyak hal, ya, bertanya tentang apakah dia benar-benar orang miskin seperti yang digambarkan gereja, lahir di kandang domba gitu ya. Lalu saya pikir-pikir enggak juga sih, karena kan dia cari hotel dulu baru dia, karena hotelnya penuh jadi ke kandang domba gitu ya. Jadi dia digambarkan sebagai orang kaya yang katanya sih karena ibunya lagi hamil, jadi karena naik keledai, lalu keledainya lama, jadi pada saat itu dia datang ke Bethlehem untuk cacah jiwa itu telat, tidurnya di kandang kambing. Tapi saya tahu bahwa dia kaya ya, jadi sejak kecil saya tahu bahwa yang namanya Yesus itu kaya raya, dia nggak mungkin miskin. Kenapa? Karena dia juga punya teman-teman ya, misalnya dia pergi ke makan di temannya, yaitu Sakeus yang adalah pemungut cukai, yang adalah musuh masyarakat. Tapi kalau dia bukan orang kaya, dia nggak mungkin dong diundang ke rumahnya orang kaya. Mana ada orang miskin tiba-tiba diundang makan di rumah orang konglomerat, dijamu habis-habisan, terus dianggap temen. Nah, jadi dia tuh dia tuh punya teman-teman yang kaya ya. Oke, mulai lagi beberapa pertanyaan tentang Yesus misalnya. Nah ini yang paling gede nih. Apakah dia sakit ketika dia ada di kayu salib ya? Itu saya nanya tuh. Saking penasarannya sama pertanyaan apakah dia merasa sakit pada saat dia disalib, itu saya sampai ikut banyak tuh kuliah internship di Fakultas Filsafat Unpar untuk awam. Pengen tahu nih sebenarnya dia sakit apa nggak pernah ada jawaban yang menyenangkan sampai saat ini ketika saya mulai belajar lagi tentang Gnostik ya. Kenapa Vatikan menghapus Gnostik
Ya, kenapa Vatikan menghapus gnostik? Apa sih yang disembunyikan dari ajaran Yesus yang tidak boleh diketahui oleh umat? Nah, kan itu kan pertanyaannya. Sekarang kita balik lagi ke gnostik nih. Jadi, teman-teman, gnostik itu ya, dia mungkin ada sekitar 600 tahun lah, 700 tahun lah dia benar-benar ada, dan mereka itu bukan institusi. Dia tuh bukan gereja, dia bukan institusi. Jadi dia tuh kesadaran aja, kesadaran yang bersifat personal dan kolektif. Kalau Yesus kan dia ngajar, dia punya murid-murid. Kalau personal tuh beberapa orang memang belajar. Kayak siapa ya? Kayak orang-orang yang kita tidak kenal. Tapi yang kolektif tuh minimal ada beberapa nama yang mereka adalah gnostik yang kolektif ya, yaitu mungkin kita kenal namanya Maria Magdalena ya, yang oleh gereja Katolik itu loh dianggap sebagai pelacur, itu padahal bukan dia itu ya. Lalu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia dari gnostik yang dia tuh ngajar di alam gitu ya. Lalu diceritakan murid-murid Yesus ya, mereka juga latihan gnostik sih, kayak Petrus yang bukan diatur oleh Vatikan, dia tuh dikatakan diajarin Yesus bagaimana escape. Nah ini dia yang mau bicarakan tuh tentang bukan escape, siapa namanya, liberatingnya dari mana? Liberatingnya tuh dari gini. Jadi di aliran gnostik ini ya, kalau kita balik lagi ke konstruksi ini, di konstruksi 3 ini ya, itu ada entitas yang namanya demiurge ya. Dia adalah Tuhan yang egois ya. Nah, dia itu ingin menuhankan dirinya sendiri. Jadi dia itu lalu menciptakan sistem di konstruksi ini, di mana sistem itu dijaga oleh kaum Archons ya. Nah, kaum Archons itu ada 7 ya, ada 7 teman-teman. Jadi sini ada matahari, lalu di sini juga ada Merkurius, di sini ada Mars, di sini ada Jupiter 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada bulan ya, yang ada satelit buatan dibawa oleh kaum Anunnaki. Lalu di sini ada Saturnus. Lalu di sini ada Venus. Nah, si planet-planet yang kita kenal itu dia sebenarnya adalah simbol ya dari para Archon, yang dia itu adalah makhluk energetik di dimensi keempat, di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nah, para Archons ini ya, yang lalu bermain melalui frekuensi-frekuensi dari matahari, Venus, Mars, bumi, Jupiter dan lain-lain, itu dia mengontrol bumi melalui agen-agennya yang disebut katakanlah kaum elit ya gitu. Nah, jadi si gnostik ini ngajarin ini. Jadi gnostik itu ngajarin bahwa ada demiurge dan ada archons. Nah, archons ini yang mengontrol kita. Sekarang Bapak pakai misalnya teknologi kubus ya, berbagai macam kubus, mau agama, edukasi, pendidikan, politik, sosial dan lain-lain, tapi dikontrol oleh ini para archons ini. Nah, Yesus itu dia ngajarin tentang liberation ke demiurge ini. Ini nama lain dari demiurge itu ada apa yang disebut Yahweh. Ya, Yahweh, Tuhan Raja Israel. Itu sebenarnya adalah demiurge ya. Nah, si gnostik ini dia itu membuat kita liberate dari semua ini untuk akhirnya apa? Untuk mengenal apa yang disebut monad ya. Nah, monad ini adalah dia bukan Tuhan seperti yang diajarkan oleh Yahweh, satu Tuhan semua mesti nyembah penuh dengan balas dendam,
suka menghukum, menghitung-hitung dan lain-lain ya. Dan si Gnostik ini dia ada di setiap kebudayaan. Ada di Babilonia, Sumeria, Mesir, dan sekarang kita gitu ya, kita. Semuanya ada di sini. Nah, si Gnostik itu dia mengajarkan untuk kembali ke esensi kita, yaitu monad. Monad itu apa? Monad itu mungkin kalau istilah spiritualitas era baru yang disebut sang sumber. Ya, tapi kalau menurut Yesus, kalau kita pelajari banget Yehosua ngajarin apa? Monad adalah I am. Dan kita semua adalah I am. Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi sekarang hubungan saya sama si Yesua udah beda lagi sih sekarang. Jadi kalau misalnya dulu tuh, sini aja ya. Kalau dulu sama sekarang saya sama aja sih, masih mengisolasi diri. Tapi si Yesua ini dia bukan lagi imaginary friends. Dia memang ngasih tahu caranya untuk mengalahkan Arkon. Dan dia punya metode nih. Metodenya tuh bagus banget. Nah, metode itu diajarkan kepada murid-muridnya itu berbeda dengan ajaran dari Vatikan yang ditulis di kitab suci sekarang. Ajaran itu tersebar di berbagai macam Injil yang dilarang oleh gereja. Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Petrus, Injil siapa lagi ya? Injil dari bahasa Aramaik sendiri itu ya. Jadi, nah, jadi Yesus itu dia ngasih tahu caranya. Caranya menarik. Bapak sedang buat video meditasinya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa di sharing. Lalu Baba sekarang udah bukan lagi observer, tapi Baba sekarang menjadi observer dan observed. Jadi observe. Jadi yang mengamati sama si pengamatannya itu. Pada saat kita masuk dalam konteks pengamat dan menjadi yang diamati, kita masuk ke apa yang disebut sebagai zero point. Disitulah lalu kita bisa benar-benar ingat kembali ya, remembering, recognizing, dan knowing si monad ini yang adalah kita sendiri. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah itu diterjemahkan dalam konteks anak dan Bapa. Tapi sebenarnya dia bukan konteks anak dan Bapa. Bahwa Yesus itu adalah monad. Yehosua itu adalah monad yang mengekspresikan dirinya dalam keterbatasan untuk mengenal dirinya, untuk si knowing itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Yehosua gitu. Lalu akhirnya memang nggak ada surga, nggak ada neraka, dan kita tidak perlu perantara apapun. Kita bisa langsung ke dalam tanda petik monad yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, akhirnya saya menemukan jawaban ya, setelah 60 tahun saya menemukan jawaban bahwa yang penting bahwa ketika kita connect dengan monad ini teman-teman ya, itu kita jadi manifestor, kita jadi kreator. Nah, si monad dalam diri kita itu, nah itu ini monad dalam diri kita ya. Karena kalau pindah-pindah susah. Monad dalam diri kita itu ketika kita sudah mengaktifkan mata ketiga kita, pineal gland kita, itu nanti monad yang ada di pineal gland kita itu yang lalu menciptakan apa yang disebut kaya, apa yang disebut dunia materi yang tercipta dari koneksitas kita dengan monad. Nah itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para arkons. Para arkons itu menciptakan uang atau menciptakan materi untuk mengontrol kita. Kalau yang dari monad ini, kalau kita udah connect sama monad ini, kita akan mengalami realisasi finansial yang beda banget. Teman-teman harus ngalamin sendiri. Nah, akhirnya Bapak mau mengakhiri cerita ini dengan konteks sakit ya, sakit. Jadi, Bapak tuh pengen tahu deh, waktu Yesus di kayu salib itu dia sakit nggak sih gitu. Nah, jawabannya itu ternyata, teman-teman ya, gini. Bapak cari kertas dulu. Nah, ini di sini aja ya. Oke, jadi dia sakit nggak? Oke, kalau secara fisik dia sakit lah. Oke. Tapi ketika nih yang bedanya di sini nih. Ketika dia sudah terkoneksi dengan monad yang dia sebut Allah Bapa, Bapanya yang ada di surga yang adalah satu kesatuan. Jadi aku dan Bapa adalah satu ya. Ini kan konteksnya
Aku dan Bapak adalah satu. Berarti aku adalah Bapak. Berarti Bapak dan aku adalah satu. Nah, ketika kita connect dalam konteks monad ini, maka sakit itu walaupun tetap dirasakan, tapi dia merupakan pilihan. Jadi ketika kita sakit, itu adalah pilihan kita, tapi kita tidak lagi melabelnya. Ya, seperti di video sebelumnya, udah nggak ada pelabelan lagi. Kita sakit itu. Nah, saya beberapa tahun terakhir ini kayak tiba di kesadaran bahwa pada saat apa yang dikatakan sakit di tubuh itu terjadi, saya mencoba untuk tidak lagi melabel dia sakit, tapi diam, hening, kosong dalam yang dikatakan sakit itu. Gitu. Dia adalah sebuah realita yang harus dilakukan, misalnya untuk mendelete data di raga, atau dia downloading data baru, atau dia uploading data baru. Ya, jadi raga kita itu dia menyimpan data, dia data holder. Nah, jadi setiap kali kita mau mendelete data, mendownloading, uploading data baru, itu rasa sakit tuh pasti ya, entah itu purging, entah itu sakit elektromagnetik, entah itu sakit karena memang realita hidup sakit itu ya, tapi dia udah merupakan choice yang tidak di label. Teman-teman alami sendiri ya, alami sendiri seperti itu. Jadi sekarang kuncinya tuh adalah kita kembali lagi ke ajarannya Gnostik ini. Jadi Gnostik mengatakan untuk bebas tuh kita nggak bisa kabur, ya nggak bisa kabur, tapi kita harus menghadapi realita kita, yaitu realita Demiurge dengan Archons dan kaki tangannya, yang benar-benar mengontrol kita, termasuk dalam konteks reinkarnasi. Jadi Yehusua itu dia sebenarnya itu mempersiapkan yang hidup, lalu nanti di sini ada momen separasi antara hidup dan mati, sehingga lalu yang ada adalah keabadian. Nah, itu yang diajarkan oleh Yehusua untuk tidak lagi menjadi korban dari teknologi reinkarnasinya si Archons ini. Kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja. Jadi kita ada di sebuah era teman-teman ya. Nah entah nanti sesudah era ini apa nama era baru. Tetapi di berbagai kitab suci sudah dikatakan bahwa di akhir era ini akan kedatangan lagi Kristus. Nah kalau di Kristen namanya Kristus, kalau di Islam namanya Isa. Baik di Kristen maupun di Islam kan dikatakan bahwa di akhir zaman yang datang adalah ini. Nah, udah datang nih, karena sekarang udah di akhir zaman. Tapi Kristusnya itu adalah Christ consciousness, kesadaran Kristus dari masing-masing. Ya, masing-masing. Jadi kita tuh nggak menolak apa yang dikatakan oleh Vatikan bahwa kita menunggu keselamatan dan katanya Yesus membawa keselamatan. Nggak, Yesus sama sekali nggak bawa keselamatan, karena masing-masing harus menyelamatkan diri sendiri dari apa? Dari Demiurge, dari Tuhan palsu, dari yang menuhankan Tuhan. Caranya panjang, berliku. Dan Bapak mau iklan dulu, kalau mau ikutan kelas Baba, hayu DM Baba atau WA Baba atau email Baba, bagus loh kelasnya. Jadi nggak cuma belajar tentang teori, tapi tentang di mana kesadaran teman-teman berada. Oke? Nah, jadi kita nggak nunggu Kristus atau Isa, karena Yesusnya nggak mungkin balik lagi, dia udah bersatu di monad. Nah ini dia nih. Jadi ini kan masih ada di konstruksi ini sebenarnya, sementara kita semua berasal dari sisi lain. Ya, kita adalah I am now gitu. Nah masuk semua ke sini nih. Jadi ini juga ya nanti suatu saat akan balik lagi ke sini, entah kapan. Tapi untuk sementara kesepakatan kita ada bermain di konstruksi 13 ini.
Begitu. Nah, ada kabar lain lagi yang mungkin teman-teman suatu saat akan remembering bahwa nah entah kalian gimana ya, tapi kita juga pernah ada di level-level konstruksi sebelumnya untuk bisa mengantisipasi kehidupan saat ini. Nah, mungkin karena saya pernah ada di konstruksi kelima, itu pada waktu saya belajar sama Darius J. Wright, itu maka saya benar-benar connect sama yang disebut Yehosua itu. Ya, tapi bukan berarti Yehosua satu-satunya yang punya relasi sama monad, enggak, kita semua adalah monad itu sendiri. Ya, kalau di dalam sisi lain kita adalah individual, intelligent, infinite, eternal, independent God. Kita dari sini. Di perjalanannya menarik banget seperti ini. Dan yuk kita belajar lagi. Jadi kali ini dulu teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Rayu Kinasi.